Halo, aku Andita. Aku di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan suatu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam dunia pendidikan. Ada berbagai aliran filsafat, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, Pancasila, dan lain sebagainya. Filsafat pendidikan merupakan salah satu cabang filsafat yang di dalamnya membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang mendasar yang berkaitan dengan pendidikan. Karakteristik berpikir filosofis yaitu sistematis, komprehensif, dan kontemplatif. Secara substansial, filsafat dapat dibatasi dengan sistem berpikir kritis yang sistematis, kontemplatif, dan komprehensif. Dua kelompok gaya berpikir diantaranya yaitu gaya profetik dan gaya naratif. 4 gaya profetik yaitu dialog atau percakapan antara dua orang atau lebih, kemudian percakapan atau dialog antara guru dengan muridnya, lalu bentuk dialog dalam bentuk kritik secara langsung, dan berdiskusi tentang usulan pemikiran. Kemudian ragam gaya naratif yaitu gaya uraian akademis, gaya uraian deskriptif, gaya uraian dalam bentuk peribahasa, dan juga gaya uraian pengetahuan. Peran landasan filsafat pendidikan yaitu dapat memberikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan. Rambu-rambu tersebut bertolak pada kaidah metafisika, epistemologi, dan aksiologi pendidikan sebagaimana studi dalam filsafat pendidikan. Cabang dari landasan filosofis pendidikan yaitu metafisika yang merupakan suatu filsafat yang meninjau tentang hakikat segala sesuatu yang terdapat di alam ini. Kemudian epistemologi yang merupakan filsafat yang membahas mengenai pengetahuan dan kebenaran. Kemudian ada filsafat logika merupakan filsafat yang membahas mengenai cara manusia berpikir dengan benar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada filsafat etika, merupakan filsafat yang membahas mengenai tingkah laku manusia baik dan buruknya. Kemudian permasalahan-permasalahan filsafat yang dapat dikelompokkan menjadi 3 dimensi yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Permasalahan metafisika yang dibahas berkenaan dengan masalah ontologis dan antropologis. Yang ini di mana ini menyangkut dengan permasalahan tujuan pendidikan dan hakikat manusianya. Permasalahan epistemologi membahas dengan persoalan hakikat ilmu dan kebenaran ilmu yang diperoleh lewat upaya penyelidikan. Kemudian permasalahan aksiologi merupakan kelelahan yang mendalam tentang mengaji persatuan atau kesejahteraan masyarakat. Proses filsafat yaitu yang pertama adalah logis, yaitu berpikir dengan menggunakan logika, yaitu melalui 3 tahap: pemahaman, keputusan, dan argumentasi. Kemudian yang kedua ada sistematis, yaitu berpikir melalui alur yang sistematik sehingga ditemukan adanya koheren, di antaranya satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Kemudian yang ketiga ada radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar permasalahan. Yang terakhir ada universal, yaitu berpikir secara umum bukan secara khusus. Di sini perbedaannya, ilmu berpikir secara khusus, filsafat berpikir secara umum. Kemudian ada landasan filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ada realisme pendidikan, merupakan suatu pentingnya pengajaran yang berdasarkan pengetahuan yang nyata. Intinya, ajaran ini dapat kita terima sebagai kebenaran dan gagasan ini dapat kita dukung sebagai pandangan bahwa ada eksistensi independen di dunia yang dapat kita pelajari. Kemudian ada idealisme. Idealisme pendidikan memiliki anggapan bahwa gagasan-gagasan adalah dasar pendidikan. Tujuan pendidikan untuk mengembangkan potensi manusia, pemikiran, etika, moralitas yang berperan penting dalam proses pendidikan. Kemudian yang ketiga ada pragmatisme pendidikan. Pada bidang ini lebih mengarah kepada pengalaman dan pengaplikasian pendidikan. Kemudian ada pragmatisme. Pragmatisme ini memiliki pandangan bahwa pendidikan merupakan sarana untuk memecahkan masalah untuk memperoleh tujuan yang praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada premialisme pendidikan yang berlandasan pada pengetahuan klasik dan kebijaksanaan yang telah ada selama berabad-abad.
Pendidikan dalam sudut pandang ini bertujuan untuk memperkenalkan peserta didik kepada warisan budaya dan pemikiran-pemikiran manusia yang tetap relevan. Kemudian ada eksistensialisme pendidikan. Hal ini lebih mengarah kepada pentingnya individu, kebebasan, dan bertanggung jawab pribadi dalam bidang pendidikan. Pendidikan dalam perspektif eksistensialis menekan mengembang individu sebagai individu yang unik. Kemudian ada konstruktivisme pendidikan yang berfokus pada peran aktif siswa dalam konstruksi pengetahuan. Pendidikan menjadi proses di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan materi pembelajaran dan lingkungan belajar. Progresivisme pendidikan. Progresivisme menekankan pendidikan yang bersifat demokratis, kolaboratif, dan berpusat kepada siswa. Guru dipandang sebagai fasilitator dan pendidikan harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.